Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diary Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Nah, di video ini aku mau membahas nama Latin atau nama ilmiah hewan ya. Kenapa kok ada nama Latin atau nama ilmiah hewan atau organisme hidup yang unik-unik ya dan enggak pada umumnya. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan nama Latin apa aja, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe dulu channel Diary Pets and Animals dan jangan lupa dinyalakan belnya supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dan ilmu seputar dunia binatang. Oke, di video ini aku mau membahas nama Latin hewan yang unik ya, mengingat baru-baru aja ini ilmuwan menamai spesies reptil jenis baru dari Jawa Timur ya, berdasarkan nama makanan ya teman-teman, bukan nama tempatnya atau mungkin nama yang lain ya yang lebih Latin, tapi ini benar-benar nama makanan ya. Ini ilmuwannya kelaparan pas bulan puasa atau gimana ya, kita cek aja. Oke, jadi mula-mula atau awalnya ya, untuk aturan pemberian nama Latin atau tata nama binomial atau nama kerennya itu binomial nomenklatur, itu merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme makhluk hidup yang terdiri dari dua kata ya, dari sistem taksonomi, dengan mengambil nama genus atau nama marga atau nama yang ada di depannya, dan nama spesies atau nama jenis atau nama belakang. Nah, nama yang dipakai ini adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Biasanya para ilmuwan itu menamai hewan atau organisme hidup itu berdasarkan morfologi, kebiasaan, dan di mana spesies hewan itu ditemukan, ataupun bisa dari inspirasi dari public figure. Nah, sebagai contoh yang baru-baru ini dideskripsikan itu Kyrtodactylus pecelmadion. Cicak batu ini ditemukan di lingkungan urban ya, di kota-kota ya, seperti tanggul jembatan, tumpuan genteng, dan kebun di pemukiman desa di Madiun sana. Nah, untuk penamaan pecelmadion ini juga bertujuan untuk mengenalkan ragam kuliner Indonesia melalui dunia sains. Dan faktanya spesies cicak batu dari genus Kyrtodactylus ini emang punya nama yang unik-unik, apalagi yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Nah, contoh lainnya ini ada Kyrtodactylus papeda, Kyrtodactylus petani, Kyrtodactylus majulah, Kyrtodactylus hidup selamanya, Kyrtodactylus bela negara, dan lain sebagainya. Terus kenapa namanya ini unik-unik dan kesannya ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, tanpa ada serapan atau adaptasi ke bahasa Latin gitu ya. Sebenarnya salah satu alasannya itu adalah supaya kita pakai bahasa nasional ya, dan mengenalkannya melalui dunia sains yang notabene selalu pakai bahasa Latin atau ya bahasa luar Indonesia. Selain nama-nama dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, ada lagi nama Latin unik hewan berdasarkan tokoh fiksi atau nama public figure ya. Sebagai contoh ini ada Otocinculus batmani, Batman ya. Kemudian ada Gecko Hulk ya. Terus ada Oteotops Doctor Strange, Sorcerer Supreme ya teman-teman. Kemudian ada lagi Aptosticus Angelina Joliae. Terus ada Mizomela iriana widodoae ya. Ada Neopalma Donald Trumpi dan lain sebagainya. Nah, kenapa dinamai seperti itu, Mas? Apa enggak malah jadi lelucon di dunia sains ya?
Itu ada yang beberapa berdasarkan morfologi hewan tersebut. Ya, kasih contoh gecko Hulk yang baru dideskripsikan pada tahun 2022. Nah, ini dinamai Hulk, the strongest Avenger. Ya, itu karena badan tokek ini lumayan besar. Ya, hampir 11-12 sama tokek rumah atau gecko-gecko. Ya, kemudian warnanya ini hijau kecoklatan dan juga matanya sendiri berwarna hijau. Nah, para ilmuwan mungkin pas dituntut untuk ngasih nama itu langsung dikejar deadline ya. Apa ini namanya kira-kira? Terus langsung kepikiran superhero Hulk. Mungkin ya, bisa jadi ya. Aku pun juga nggak tahu. Jadi langsung namanya langsung dikasih gecko Hulk gitu. Lalu contohnya lagi ada jenis burung isap madurote atau Mizomela iriana widodoae. Nah, burung ini merupakan sejenis burung penghisap madu yang endemik Indonesia dari Pulau Rote. Nah, spesies ini diberi nama ilmiah menurut nama ibu negara Indonesia, Iriana Widodo, istri dari Presiden Joko Widodo pada saat itu ya. Dan itu pas banget, ngepasi banget pada saat Pak Jokowi masih jadi presiden. Dan pada saat burung ini dideskripsikan oleh ilmuwan. Nah, terus yang nama-nama lainnya yang seperti tadi ada Batman, ada Doctor Strange dan segala macamnya, Donald Trump dan segala macamnya, itu mungkin teman-teman bisa searching Google sendiri. Itu biasanya dari morfologinya, dari badan hewan tersebut itu ada yang salah satu menginspirasi kenapa diberi nama seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini ada juga nama Latin hewan yang benar-benar pendek banget dan berulang ya, teman-teman. Seperti contohnya ahaha. Iya iyo. Iya iyo. Terus ada foavo dan bups. Nah, contohnya ahaha ini. Ya, ini beneran ada, teman-teman. Bisa cari sendiri, googling sendiri, atau buka Wikipedia atau buka iNaturalis. Ini ada hewan namanya ahaha. Ini adalah spesies tawon dari Australia. Ya, spesies ini dinamai oleh ahli entomologi namanya Pak Arnold Menke pada tahun 1977 sebagai sebuah lelucon ya, teman-teman. Jadi awalnya ilmuwan ini ketika menerima paket dari seorang rekannya yang berisi spesimen serangga baru, spesies baru nih. Wah, terus dibuka nih paketnya. Terus dia berseru, "Aha, genus baru." Gitu. Terus seorang rekannya lagi yang ahli entomologi juga kaget, terus jawab, "Hah?" Gitu. Itu kalau sumbernya yang di Google, di internet lah pokoknya, itu kayak gitu. Ahaha, itu awalnya seperti itu ya, teman-teman. Terus untuk nama pendek yang lain ya mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya. Ya iyo, foavo, bups dan lain-lain sebagainya. Itu ada alasan dibalik penamaan yang lucu-lucu atau pendek-pendek itu ya, teman-teman. Terus penamaan hewan tapi kesannya kayak ya sebagai lucu-lucu atau jenaka-jenakaan gitu. Seperti contohnya Kalimantania lawak. Ikan ya ini, ikan lawak ini. Terus Bazinga rieki. Terus ada lagi Pangferox ya. Terus ada Periophthalmus pusing. Contoh ya, teman-teman, si ikan pusing ini ya. Ini merupakan sejenis ikan tembakul atau ikan glodok atau mudskipper ya, teman-teman. Jadi ilmuwan ini menamai ikan glodok ini berdasarkan pada masyarakat lokal di Nusa Tenggara sana kalau nggak salah, yang setelah makan ikan ini mengaku malah jadi mual atau pusing ya, sehingga namanya jadi Periophthalmus pusing. Mungkin kalau ditemukannya di Jawa mungkin jadi Periophthalmus mumet.
Nah, terus terakhir ini ada yang lebih unik ya teman-teman. Ada sejenis bakteri yang ditemukan di daerah yang memiliki nama daerah terpanjang ya, yaitu Myxococcus lanferpulguingilgogiriswirldroblulantisiogogosoensis. Oke, selain yang aku sebutin sebelumnya tadi, ada banyak banget jenis hewan lain atau bahkan hewan purba yang namanya unik-unik ya. Ada yang namanya Han Solo, ada yang namanya Crash Bandicoot, ada yang namanya Bulbasaurus, Yiki, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman penasaran apa aja? Ini sudah aku rangkum semuanya dengan gambar ya teman-teman. Jadi monggo bisa ditonton sendiri. Nah, mungkin sekian aja pembahasan mengenai nama Latin unik hewan ya. Jadi pada intinya untuk menamai hewan dengan nama Latin itu menggunakan bahasa lain atau bahasa serapan atau mungkin berdasarkan hal lain, another thing, itu sah-sah aja ya. Yang penting nggak terlalu melenceng jauh banget. Dan dari pihak ICZN kan sekarang udah memperbolehkan ya teman-teman, para ilmuwan memberi nama Latin hewan dengan bahasa selain Latin ya, karena banyak bahasa lain yang tidak mengalami pergeseran makna selama bertahun-tahun dan penuturnya pun belum punah ya. Terus selain itu, salah satu cara membumikan ilmu pengetahuan supaya familiar dengan masyarakat yang lebih awam ya, jadi menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional masing-masing. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan mungkin bisa sedikit menghibur. Karena ya jujur lucu-lucu banget ini. Aku pas ngerangkum nama-nama hewannya aja sebelum bikin video ini pun ngekek-ngekek. Mungkin sekian itu aja. Jika ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan informasi dari aku ya mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf juga kalau semisal dari tadi cuma isinya ketawa-ketawa aja. Ya, sampai jumpa dan sampai ketemu di konten-konten di RG Pets and Animals berikutnya. Bye-bye.